Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aidil, seorang mahasiswa dari program studi pendidikan vokasional Mekatronika dengan nomor induk mahasiswa 240 206 500 10. Jadi di sini saya akan memberikan tutorial membuat simulasi sistem penyiraman tanaman otomatis. Jadi di sini kita akan beberapa komponen yang akan kita gunakan. Yang pertama ada motor DC, dan berikutnya ada Arduino tentu saja. Jadi kita butuh Arduino satu saja ya. Nah, berikutnya kita butuh soil moisturizer. Nah, ini gunanya untuk mendeteksi kelembapan tanah. Berikutnya ada ini buzzer atau sensor piezoelektrik. Ini gunanya untuk jika kelembapan tanahnya di bawah 40, maka si piezo ini akan menyala. Jadi dia akan bersuara. Dan suaranya ini, setiap piezo ini bersuara, maka si motor DC juga ikut menyala, yang berarti si mesin dari sistem penyiraman tanaman otomatis ini menyala dan menyiramkan air ke si tanaman. Berikutnya kita butuh power supply. Nah, yang ini kita butuh power supply, dan yang terakhir kita butuh yang namanya relay. Ini dia. Oke. Jadi di sini ada 1 2 3 4 5 6. Ada 6 komponen, teman-teman ya. Oke. Sekarang mari kita saling menyambungkan. Nah, jika sudah seperti ini, untuk lebih mempermudah kita dalam melihat jalur si kabelnya, tentu saja kita harus mengubah warna setiap kabel ini. Jadi mungkin sudah cukup ya. Jadi seperti ini. Nah, setelah sudah saling menyambung seperti ini, mari kita lihat terlebih dahulu. Jadi si power supply ini, seperti yang kita ketahui, power supply itu bertujuan untuk memberikan listrik, memberikan aliran listrik. Nah, si soil moisturizer ini, soil moisture, gunanya untuk mendeteksi kelembapan tanah. Nah, jika kelembapan tanah dideteksi kering, maka otomatis sistem akan menyalakan si motor DC dan mengalirkan air. Nah, jika si motor DC ini menyala, otomatis si buzzer atau si piezo ini juga akan menyala, yang menandakan bahwa air mengalir. Nah, jadi saya melihat tutorial di YouTube. Tutorial di YouTube itu menggunakan LED sebagai penanda, LED dan resistor sebagai penanda bahwa si air mengalir. Nah, jika LED menyala, jika air mengalir, si LED tersebut akan ikut menyala. Nah, namun saya mengubahnya di sini menjadi buzzer. Nah, ya, jadi disitulah kita letak pengubahannya. Kita mengubah buzzer karena kemungkinan si sistem ini tidak kelihatan, jadi kita tidak bisa melihat terus-terusan melihat si lampu LED apakah menyala atau tidak. Nah, jika suara kita kan bisa mendengar dari jauh seperti itu.
Jadi mungkin lebih mempermudahnya saya menggunakan buzzer sebagai pengganti LED. Oke, mungkin seperti itu. Langsung saja kita masukkan programnya ke dalam sistem ini. Oke, saya sudah memiliki programnya. Nah, jadi seperti ini. Inisialisasinya itu soil sensor sama dengan 0. Jadi pin mode, tentu saja kita lihat pin mode yang terhubung itu ada A0 sebagai input. Nah, di sini menandakan sinyal analog. Serial begini yang kita gunakan standar yaitu 9600. Pin mode yang terisi itu pin mode 2 dan pin mode 3, di mana pin mode 2 itu terhubung ke relay, pin mode 3 terhubung ke si buzzer atau si piezoelectric. Nah, mungkin seperti itu. Cuman di sini cuma ada dua keadaan. Jika soil sensor mendeteksi kelembapan air di bawah kelembapan tanah di bawah 40, otomatis si piezoelectric dan si pin 2 dan pin 3 itu akan menyala. Di mana kita tahu pin 2 dan pin 3, pin 2 itu terhubung ke relay yang terhubung ke motor DC dan seterusnya. Di pin 3 terhubung ke buzzer atau piezoelectric. Nah, jika tidak, jika berarti otomatis kan cuma ada dua keadaan. Keadaan pertama itu di bawah 40, keadaan kedua otomatis di atas 40 dong. Nah, jika di atas 40 atau dalam tanda kutip bisa kita sebut dengan sudah basah atau sudah sedikit lembab untuk menghidupi si tanaman ini, otomatis si pin 2 dan pin 3 itu sudah low, atau artinya listrik sudah tidak mengalir. Jadi air dimatikan karena kelembapan tanah sudah cukup. Oke, kita coba simulasikan. Nah, jadi seperti ini. Ini menyala ya, karena kita lihat si kelembapan tanah itu sangat kering. Kita coba naikkan. Nah, di sini sudah mati karena tadi syaratnya itu 40. Ini sudah di atas 40. Jadi otomatis semua sistem akan mati. Nah, jika kelembapan tanah di bawah 40 akan terjadi seperti ini. Nah, jadi sistem akan menyala. Dan seperti itu bisa kita lihat di serial monitor. Nah, ini 815 ya. Kelembapan tanah itu 815. Kita turunkan 300, masih tidak menyala karena syaratnya harus di bawah 40. Kita turunkan lagi. Nah, sudah 60. Kita turunkan lagi. Nah, ini inputnya sudah 26 atau kelembapan tanahnya 26. Otomatis 26 kan di bawah 40, otomatis sistem akan menyala. Nah, kita naikkan, sistem akan mati sendiri. Seperti itu teman-teman. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat dicerna dan atau dapat dipahami dengan baik. Saya Aidil, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah, warida walinaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.